Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini sebelumnya perkenalan, nama saya Muhammad Gilang Arinanda dari angkatan 2021. Di sini mau menjelaskan tentang SNJ UAS Matematika tahun 2021. Ini soal UAS Matematika tahun 2021. Jadi buat nomor pertama ini soalnya adalah jangan terlebih dahulu menentukan interval kemudian dan pencekungannya. Sketsalah grafik fungsi bernilai real berikut. Jadi kita disuruh sketsain fungsi dari sketsain fungsi ini. Ini dia punya A tambah 1x kuadrat per x kuadrat tambah c plus 1, di mana A, B, C itu tuh adalah 3 nim terakhir. Di sini aku pakainya A sama dengan 1, B sama dengan 0, dan C sama dengan 2. Jadi fx-nya ini aku ubah dulu sesuai dengan nim aku. Jadi A-nya udah diubah, C-nya udah diubah, jadi kayak begini. Habis itu pertama aku turunin dulu fungsinya ini. Fx-nya aku turunin jadi U aksen V min UV aksen per V kuadrat, dimana UV-nya ini yang ini, dan juga U aksen V aksennya yang ini. Nah, habis itu apa namanya? Tinggal dimasuk-masukin aja U sama V-nya ini. Habis itu langsung bisa aku kali-kaliin semuanya, jadi 4x pangkat 3 tambah 12x min 4x pangkat 3 per x pangkat 4 tambah 6x kuadrat tambah 9. Jadinya kayak begini nanti. Dan yang bawahnya pun bisa aku faktorin jadi kayak begini. Dan ini buat faktornya ini x sama dengan 0 ya, karena ini kan 12x-nya ini cuma x saja, jadi x sama dengan 0. Ketemulah x sama dengan 0 sebagai faktornya. Habis itu nanti ini dibikin garis bilangannya. Jadi fungsi ini bakal monoton naik saat x lebih dari 0 dan turun saat x kurang dari 0. Nah, pas sudah dibikin fungsi pun dia kayak begini. Nanti ini diplot aja, jadi kayak misalkan x-nya berapa, y-nya berapa, gitu. Jadi misalkan nanti x-nya berapa, y-nya berapa, x1, y-nya berapa, gitu. Oke, langsung aja ke nomor 2. Ini ada dua nomor ya, dua cabang. Yang pertama itu kita disuruh bikin deret Maclaurin untuk fungsi berikut, dan yang B-nya ini kita disuruh buat integralin fungsinya. Jadi yang pertama dulu. Jadi buat tahu gimana deret Maclaurin itu, pertama seperti biasa kita ubah dulu fungsinya ini. Karena ini masih B sama A sama C, jadi kita ubah dulu sesuai dengan nim kita. Dapatlah nanti kayak begini, 1 per 4 tambah x, aku bikin jadi x tambah 4 pangkat min 1, sama aja kan. Habis itu fungsi yang tadi ini aku turunin sekali, dapatlah kayak begini di turunannya. Habis itu aku turunin lagi yang kedua jadi kayak begini. Ini turunannya, aku nggak jabarin gimana cara nuruninnya, karena ini bisa dibilang turunan biasa, bukan turunan perkalian atau pembagian. Habis itu ini aku turunin lagi jadi kayak begini, dan aku turunin lagi jadi kayak begini. Jadi kita turunin 4 kali. Habis itu kita coba substitusi saat x sama dengan 0. Dari semua fungsi ini yang udah tadi kita turunin 5 kali, kita substitusiin x sama dengan 0. Dapatlah nanti angkanya ini semua. Dan habis itu bentuk umum deret Maclaurin itu jadi F0 ditambah sama F aksen X, ini kan min 16, terus ada X-nya ditambah sama F double aksen per 2 faktorial dikali sama X kuadrat. Sebenarnya ini juga ada cuma 1 faktorial, jadi nggak ditulis saja, ditambah sama F3 aksen per 3 faktorial X pangkat 3 plus F pangkat 4 per 4 faktorial dikali sama X pangkat 4. Jadi ini bentuk umum deret Maclaurin. Kalian turunin 4 kali, nanti tinggal ditambahin per faktorial sama X pangkat berapa gitu. Nah, habis itu buat yang B-nya, ini suruh integral kayak biasa aja. Aku masukin A, B, C-nya dulu. Dapatlah dia kayak begini fungsinya nanti.
Dan ini aku cara ngeintegralin pakai yang cara faktor ABC gini. Jadi aku pertama bikin dulu A per X min 1 pangkat 2 tambah B per X min 1 tambah C per X kuadrat tambah D per X. Nanti aku bikin semuanya kayak begini. Jadi A-nya ini dikali sama X min 1 dikali sama X kuadrat dikali X. B-nya ini dikali sama X min 1 kuadrat dikali sama X kuadrat dikali X. C-nya ini dikali sama X min 1 kuadrat kali X min 1 dikali sama X. Pokoknya si A-nya ini dikali sama penyebut tapi yang bukan penyebut dia gitu. B-nya juga dikali sama penyebut tapi bukan penyebut dia. C-nya juga dan D-nya pun juga. Nah, per X min 1 pangkat 3 dikali X pangkat 3. Ini kalau udah kalian semua jadilah kayak begini hasilnya, hasil penyebutnya. Dan nanti X min 1 pangkat 3 sama X pangkat 3 ini dihabisin semua sama yang atasnya. Satu aja tapi pangkatnya. Jadi X min 1 kuadrat dikali X kuadrat gitu kan. Jadi anggapannya yang ini itu dibagi sama X min 1 sama X gitu loh. Yang si A-nya, habis itu yang B-nya juga, yang C-nya juga, dan D-nya juga gitu. Yang B-nya dibagi sama X min 1 sama X juga. Nanti dapat tadi kayak begini. Dan jadi penyebut di kiri sama di kanan tuh udah sama kan. Jadinya aku coret. Jadilah dia nanti kayak begini. Dan pakai kesamaan dulu. Sebelum pakai kesamaan aku masukin dulu X sama dengan 0. Nanti dapatlah C-nya itu 0. Habis itu masukin X sama dengan 1. Dapatlah A sama dengan 1. Habis itu masukin X sama dengan min 1. Nanti dapatlah satu persamaan, yaitu B tambah 2D sama dengan 1. Dan masukin X sama dengan 2. Nanti dapatlah persamaan 2B tambah D sama dengan min 1. Nanti aku eliminasi persamaan 1 yang ini sama yang 2 ini aku eliminasi. Dapatlah D sama B-nya. Jadi kita udah dapat A, B, C, D-nya gitu kan. Nah, udah dapat A, B, C, D-nya. Nah, terus di bentuk integralnya itu kita ubah jadi ke bentuk yang tadi, yang A per X min 1 kuadrat tambah B per X min 1 gitu. Kita ubah kan, karena sama aja kan. Kita ubah. Dan karena tadi A, B, C, D-nya udah ketemu, jadi aku langsung ubah aja A, B, C, D-nya. Jadi kayak begini nanti bentuk fungsinya, dan ya udah, ini tinggal di integral biasa aja. Yang ini diintegralin jadi min 1 per X min 1. Yang ini diintegralin jadi min ln X min 1. 0 diintegralin ya 0. Sama per X diintegralin jadi ln X tambah C. Tuh. Jadi nomor 2 udah kelar. Ini sebenarnya integral biasa aja, jadi banyak latihan aja. Yang nomor 3 ini adalah kita disuruh nyari ukuran persegi panjang biar luasnya ini maksimum. Jadi kita disuruh nentuin ukuran persegi di dalam lingkaran ini biar luas si perseginya ini maksimum. Nah, jadi aku anggaplah si panjangnya ini 2B, lebarnya ini 2A. Nah, terus kan kita udah tahu jari-jarinya itu A tambah B tambah C. Jadi aku masih pakai angka yang tadi, jadi kalau misalkan dijumlahin jadi 3 jari-jarinya. Nah, habis itu aku bikin kayak begini. Jadi si anggapannya si lingkaran persegi ini aku belah vertikal, belah horizontal sama vertikal, terus aku bagi 2 gitu. Nah, ya aku belah 2 begini. Nah, jadi dapatlah dia nanti bentuk kayak begini. Ini jadi setengah lingkaran yang ada setengah persegi juga. Dan aku sambungin dari titik tengah ini ke pinggir lingkaran ini, jadilah jari-jarinya. Jadi aku di sini ketemu, di sini ada A, di sini B, di sini R gitu kan. Sama aja kan ini anggapannya dari tengah ke sini B, dari tengah ke atas tuh A. Ini R. Nah, jadinya kalau aku bikin teorema Pitagoras, R kuadrat sama dengan A kuadrat sama B kuadrat. Nah, R kuadrat itu kan tadi R kita ketemu 3 kan. Jadi 3 pangkat 2 jadi 9. 9 sama dengan A kuadrat sama B kuadrat. Habis itu A kuadrat yang aku pindahin ke kiri, jadinya A kuadrat sama dengan 9 min B kuadrat. Terus aku akarin. A sama dengan akar 9 min B kuadrat. Jadi kita ketemu A-nya ini sama dengan akar 9 min B kuadrat gitu kan. Nah, habis itu coba kita masuk ke rumus luas
perseginya, itu kan tadi 2B dikali 2A ya. Jadinya 2B dikali 2A, jadinya 4AB. Nah, tadi kita ketemu A-nya itu adalah akar 9 min B kuadrat. Jadinya luas persegi panjang sama dengan 4 dikali akar 9 min B kuadrat dikali sama B. Habis itu, B yang di luar ini aku masukkan ke dalam akarnya. Jadi, B-nya ini jadi B kuadrat ya. 4 dikali akar 9 min B kuadrat dikali sama B kuadrat. Jadi B-nya ini aku masukin ke dalam akarnya. Nah, habis itu yang tadi B kuadrat ini udah di dalam akarnya, aku kaliin ke sama 9 min B kuadrat. Jadinya 4 dikali akar 9 B kuadrat min B pangkat 4 gitu kan. Nah, habis itu akarnya ini aku ubah jadi bentuk pangkat ya, jadi pangkat setengah. Habis itu aku turunin dan sama dengan 0. Karena kan syarat dari maksimum itu kan adalah turunan sama dengan 0 gitu kan. Kalau kamu mau nyari luas maksimum, jadinya ini luasnya itu diturunin, habis itu sama dengan 0. Nantilah ketemu kamu variabelnya, dan itulah variabel yang menghasilkan nilai maksimum. Jadinya L aksen sama dengan 0. Nah, tadi aku turunin, jadi 4 pangkat setengah dikali 9 B kuadrat min B pangkat 4 dipangkatin sama min setengah dikali sama turunan di dalamnya ini 18B min 4B pangkat 3. Jadinya ini aku ubah jadi gini bentuknya, jadi kayak begini kan. Aku sederhanain, bisa aku kaliin lagi 2B dikali sama 18 min 4B kuadrat per akar 9B kuadrat min B pangkat 4 sama dengan 0. Nah, pertama ini aku bikin si penyebutnya dulu. Jadi syaratnya itu kan penyebut mesti lebih besar dari 0 gitu kan. Habis itu udah dibikin gini, akar 9B kuadrat min B pangkat 4 lebih dari 0. Jadinya ketemu faktornya itu adalah B sama min 3 sama 3 gitu kan. Habis itu ketemulah himpunan penyelesaiannya itu dari min 3 ke 0 sama 0 ke 3 di antara ini gitu ya. Nah, jadi ini himpunannya itu ada di range min 3 ke 0 sama 0 ke 3. Habis itu kita tinjau sekarang si pembilangnya, yang si 2B kali 18 min 4B kuadrat ini. Kita tinjau ini. Di sini aku langsung aja. Yang ini kan B sama dengan 0, dan yang ini itu adalah B sama dengan plus minus akar 4,5. Yang ininya gitu kan. Jadilah kita ketemu B-nya itu plus minus akar 4,5. Nah, habis itu buat mencari nilai max dan minimum itu adalah ini anggapannya kan ini ada dua ya. Ini kan ada plus akar 4,5 sama min akar 4,5 gitu kan. Tapi sebenarnya kita bisa langsung aja, karena kan kalau ukuran dari suatu bentuk itu kan nggak mungkin negatif ya. Jadi pasti ukuran ini akar plus akar 4,5. Tapi di sini kita cek lagi kalau mau mastiin. Jadi aku turunin lagi yang kedua, habis itu mesti lebih kecil daripada 0. Ini langsung aja pakai yang tadi bentuk yang ini, aku turunin lagi. Jadi kayak begini dia turunannya, U aksen P min UV aksen per V kuadrat kurang dari 0. Habis itu aku masukin nilai B sama dengan akar 4,5. Nah, karena misalkan aku ini langsung aja ya, karena ini hasilnya negatif, yang ini hasilnya positif, yang ini hasilnya positif. Jadi negatif min positif per positif sama dengan negatif. Jadinya karena hasilnya negatif, itu kan jadi kurang dari 0 ya. Karena ini fungsinya buat ngecek doang. Jadinya L double aksen itu maksimum di B sama dengan akar 4,5. Tapi karena sebenarnya ini ukuran, maksudnya ukuran dari panjang suatu bentuk, karena ukuran nggak mungkin negatif gitu kan. Jadinya langsung aja masukin B sama dengan akar 4,5. Nah, tadi yang B akar 4,5 ini dimasukin ke nilai A, yang tadi A sama dengan akar 9 min B kuadrat. Jadinya ketemu A-nya itu sama dengan akar 4,5 juga. Jadinya kita udah ketemu B sama A-nya, dan tadi kan kita tahu kalau ukuran si persegi panjangnya itu adalah panjangnya itu 2B, lebarnya 2A. Jadi kalau kita tinggal masukin aja, jadinya panjangnya itu 2 akar 4,5, lebarnya itu 2 akar 4,5.
Jadinya ini anggapannya bentuknya itu persegi ya, karena kan ukur sama gitu kan. Nah, nomor 3 udah selesai, sekarang nomor terakhir, nomor 4. Jadi ini ada sebuah balok anti lever, dengan ukuran L. Jadi kita di sini bisa baca kalau misalkan dapat diperoleh dari pengintegral momen, di mana persamaan variabel aksen Q dikali L min S kuadrat per 2 EI pada temuan jepitnya. Jadi kita di sini disuruh hitung lanjutan pada X sama dengan L gitu kan. Jadi kita disuruh hitung lanjutan di sini gitu. Ini tuh sebenarnya materi nanti semester 3. Kalian nanti belajar di materi analisa sirkus 1. Tapi karena itu menggunakan integral juga, jadi bisa dimasukin ke soal sini. Jadi ini anggapannya kita ngitung integral aja gitu. Nah, pertama kita cari dulu V aksen sama dengan 0. Jadi bentuk yang ini. Ini kan variabel aksen. Kita turunin sekali, jadi V aksen sama dengan 0. Jadi integral, kita integralin. Karena kan ini variabel aksen, kita pengen cari V aksennya. Kita integralin jadi A L min S kuadrat per 2 EI. Di sini A per 2 EI diintegralin sama L min S kuadrat. Habis itu L min S kuadrat ini aku urai jadi kayak begini. X kuadrat min 2LX tambah L kuadrat dx. Dan ini tinggal kita integralin terhadap dx. Terhadap X gitu kan. Jadi sepertiga X pangkat 3 min LX kuadrat tambah L kuadrat X tambah C sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari turunan di L. Jadi di L itu adalah kita dapat nilai momen maksimum ya kan. Jadi anggapannya yang di sini itu, yang ini kan kita punya persamaan, X-nya ini kita ganti sama L. Apa tujuannya? Buat nyari nilai C-nya ini. Jadi X-nya ini kita ganti sama L, nanti kita dapatlah kayak begini, A per 2 EI dikali sama sepertiga L pangkat 3 min L dikali L kuadrat tambah L kuadrat dikali L tambah C. Ini jadi ini habis, jadi A per 2 EI dikali sepertiga L pangkat 3 tambah C sama dengan 0. Jadilah kita dapat C-nya ini sama dengan yang ini kita pindahin ke ruas sebelahnya. Jadi min A per 2 EI dikali sama sepertiga L pangkat 3. Di min A L pangkat 3 per 6 EI gitu kan. Habis itu kita udah dapet C-nya kan tadi. Dan kita cari V sama dengan 0. Jadi yang tadi kita udah integral, kita integralin lagi. Jadi A per 2 EI integral dari sepertiga X pangkat 3 min LS kuadrat tambah L kuadrat X min AL pangkat 3 per 6 EI dx. Ini tinggal kita integral aja terhadap X. Dapat tadi kayak gini, seperti 12 X pangkat 4 min sepertiga L X pangkat 3 tambah setengah L kuadrat X kuadrat min AL pangkat 3 per 6 EI X gitu kan. Tambah C aksen. Nah, sekarang kita langsung aja hitung ya lanjutan pada X sama dengan L per 3. Ini L per A tambah B tambah C sama dengan L per 3. Dan ini C aksen ini bisa aku langsung anggap sebagai 0. Nggak apa-apa. Karena ini anggapannya kita udah nyari V-nya kan. Kita udah nyari V sama dengan 0. Kalau misalkan udah nyari V-nya itu, kita bisa nggak apa-apa langsung aja anggap C itu sama dengan 0. Sebenarnya ada perhitungannya, cuma aku di sini nggak aku masukin. Jadi di sini aku langsung masukin aja. X-nya ini aku ganti sama L per 3 gitu. Jadi tinggal di substitusi aja dan tinggal dikali-kaliin aja gitu. Jadi untuk perhitungannya aku nggak terlalu jabarin ya, karena ini cuma tinggal substitusi dan nanti dikali-kaliin aja dan dapatlah nanti di sini hasil akhirnya. Oh, ini masih A nih bentuknya. Nanti A di sini tinggal diganti sama NIM kalian aja. Oke, jadi mungkin cukup dari saya. Nanti SMJ ini bakal diupload juga, jadi bisa sambil dipelajarin sama kalian. Oke, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar teman-teman semua.